Halo, welcome back to my channel. Topik reading kita kali ini adalah tentang yang lalu, sekarang, dan yang akan datang. Ya, jadi reading ini mungkin akan kebagi ke 3 bagian atau 3 segmen gitu ya di dalam setiap filenya untuk menjelaskan apa yang mungkin kemarin sudah lewat, bagaimana sekarang, hasil yang nanti akan kamu dapatkan seperti apa. Ya, perkenalkan bagi yang baru di channel aku Win Siling, bisa panggil aku Wins. Tujuan aku membuat video ini, channel YouTube ini adalah untuk sekedar berbagi pesan semesta bagi kalian yang membutuhkan, ya, menyampaikan petunjuk-petunjuk healing bagi yang membutuhkan. Di sini kita ada 3 pile, ya. Pile 1 dengan Golden Healer, pile 2 dengan Green Fluorite Crystal, pile 3 dengan Blue Apatite Crystal. Silahkan dipilih aja sesuai dengan intuisi kalian. Kalau misalkan kalian ketarik ke lebih dari 1, misalkan 1 dan 2, 2 dan 3, 1 dan 3, itu mungkin ada pesan untuk kamu di kedua pile tersebut. Tapi kalau misalkan ada juga mungkin yang ketarik ketiga-tiganya sekaligus, itu juga bisa. Ikuti saja intuisinya bagaimana untuk pilihan ini. Lalu ini akan menjadi general reading. Jadi kalau misalkan pile yang kamu pilih mungkin tidak resonate buat kamu bisa mungkin coba pilih pile yang lain. Kalau misalkan memang tidak resonate sama sekali juga untuk kamu, berarti reading ini bukan untuk kamu. Ini bagi mereka yang membutuhkan pesan-pesan ini saja, ya. Oke, kita langsung mulai aja dengan pile 1 dengan Golden Healer. I'll see you guys in the reading. Thank you. Halo, pile nomor 1. Ini adalah reading kamu tentang temanya adalah yang lalu, sekarang, dan yang akan datang. Ya, bagi kalian yang memilih Golden Healer Crystal dan kartu ini adalah reading kamu, general reading kamu. Jadi nanti aku akan bagi ini ke dalam 3 segmen. Ya, jadi di sini mungkin energi masa lalu, sekarang pesannya bagaimana, lalu nanti di sini masa yang akan datang untuk kamu bagaimana. Ya, pile nomor 1, langsung saja kita masuk ke kartu-kartunya untuk yang lalu dulu ya. Di sini file nomor 1 kita lihat. Oke, aku berdoa sebentar, file 1. Oke, file nomor 1, kita lihat petunjuk untuk kamu bagaimana. Oke, kita punya Ace of Wands. Kita ada Four of Swords. Kita ada King of Swords kebalik. Kita ada Nine of Coins kebalik. Ya, oke. Bawah decknya Two of Wands kebalik. Pile nomor 1. Jadi kalau kita lihat ke energi apa yang sudah lalu buat kamu, pile nomor 1, aku melihat api cahaya kamu di sini. Pile nomor 1, kalian orang-orang yang sebenarnya punya api cahaya yang besar. Ya, jadi mungkin ada semacam kejadian di masa lalu di mana kamu tuh mungkin, kalian tuh sebenarnya orang-orang yang punya semangat yang cukup luar biasa ya. Pile nomor 1, aku ngerasain energi kamu bener-bener fire energy. Beberapa dari kamu mungkin elemennya api, ya. Cuma di sini ada mungkin situasi atau kejadian di mana kamu mungkin melewati situasi ketika kamu sudah memberikan semangat kamu sudah memberikan energi terbaik kamu, pile nomor 1. Tetapi mungkin kamu bertemu dengan orang atau situasi yang memberikan kamu sebaliknya di sini, pile nomor 1. Ya, Ace of Wands melambangkan api kamu yang tadi aku bilang. Four of Swords melambangkan kayak pembawaan energi kamu yang baik, ya. Tetapi 2 kartu ini tegap dan 2 kartu di bawahnya kebalik. Artinya apa? Mungkin pertemuan kamu lagi-lagi dengan orang yang mungkin jatuhnya ibaratnya kamu mungkin sudah baik, kamu sudah kasih semangat kamu 100%, tapi kok kembali ke kamunya tidak baik.
Ya, siapapun orang yang ada di masa lalu kamu ini, entah ini dalam pekerjaan, entah ini dalam percintaan kamu, atau apapun di sini, banyak sekali kata-kata yang mungkin menyakitkan untuk kamu, Paul nomor satu, dan aku merasakan tusukan-tusukan ini. Ya, memang kalian ini sebenarnya bukan orang yang mudah tersinggung atau gimana ya, Paul nomor satu, tetapi mungkin kalian juga mungkin sebenarnya bukan orang yang gampang emosi atau kayak gimana yang aku lihat. Cuman begitu mungkin ada kata-kata yang menyakitkan yang kena ke kamu, Paul nomor satu. Di situ efeknya sangat dalam ke kamu. Karena kalian orang perasa, Paul nomor satu. Banyak dari kalian yang aku lihat kalau kalian ini adalah sebenarnya jiwa-jiwa yang punya seni tinggi ya. Jiwa-jiwa mungkin ya misalkan yang suka hal-hal kreatif, suka seni, seniman, dan seterusnya. Ya, seniman nggak harus yang gimana-gimana, tetapi kamu mengapresiasi karya seni dan mungkin kamu punya bakat seni, Paul nomor satu. Dan biasanya orang-orang seperti kamu memang sensitif. Ya, gitu. Jadi, dengan situasi ini mungkin yang terjadi ke kamu, banyak dari kalian yang jadi merasa tidak yakin dengan bakat kamu sendiri. Banyak dari kalian yang merasa tidak yakin dengan diri kamu. Pada umumnya sih sebenarnya ini lebih ke krisis percaya diri kalau yang aku lihat, self esteem kamu yang mungkin pernah diinjak-injak sama orang lain sebelumnya. Contoh, misalkan di dalam karir atau pekerjaan, mungkin pernah ada orang yang bilang ke kamu kalau kamu itu ya hasil kamu buruk, kamu tidak becus, kamu tidak baik, gitu-gitu ya. Kalau dalam percintaan mungkin orang bilang kamu kurang ini, kamu kurang itu, kamu begini, kamu begitu, dan seterusnya. Jadi api yang tadinya menyala sangat besar buat kamu, energi positif kamu, tiba-tiba mengecil. Tiba-tiba kamu jadi gak yakin lagi sama diri kamu kalau apa yang kamu lakukan itu sebenarnya bisa berhasil dengan baik, Paul nomor satu. Jadi sebagian besar dari kamu yang pilih Paul nomor satu ini, feeling aku ada semacam trauma yang hadir di sini, Paul nomor satu. Trauma di mana kamu mungkin jatuhnya yang biasanya mungkin pantang menyerah, jadi mungkin agak mudah. Maksudnya bukan mudah gimana, cuman maksudnya agak jadinya kayak, ya sudahlah, memang gak bisa, ya udah. Seperti itu. Yang sebenarnya mungkin ada beberapa hal di dalam hidup kamu itu yang masih patut diperjuangkan, termasuk diri kamu, Paul nomor satu. Ya, sisi diri kamu yang lebih mudah menyerah ini karena kamu gak punya keyakinannya, dibilangnya seperti itu. Diri kamu yang seperti ini jadi mungkin yang biasanya kamu semangat ngapa-ngapain, kamu semangat ngerjain ini, itu, dan segala macam, yang kamu jadi kayak mungkin jadi gak terlalu bersemangat lagi di sini, dibilangnya. Karena kamu mungkin secara bawah sadar kamu sudah merasakan, oke, meskipun saya kasih 1000% tenaga saya, toh juga hasilnya cuma segini. Misalkan seperti itu. Ya, Paul nomor satu. Kalau kamu memang pernah melewati situasi yang cukup menyakitkan buat kamu, Paul nomor satu, ingatlah kalau kata-kata atau ucapan orang-orang di sekitar kamu itu tidak memvalidasi kamu kok. Tidak mendeskripsikan kamu kok, Paul nomor satu. Kamu yang tentukan diri kamu bagaimana. Kamu yang tahu diri kamu sebenarnya itu bagaimana, ya cuman kamu, Paul nomor satu. Temukan kembali kekuatan kamu, Paul nomor satu, dan kembalikan rasa percaya diri kamu. Ya, kembalikan, jadilah api yang luar biasa, jadilah cahaya yang bersinar lagi, Paul nomor satu. Jangan cuman karena ucapan orang lain kamu jadi jatuh. Tapi jadikan itu motivasi kamu untuk bangkit, Paul nomor satu. Kalau ada orang lain yang mengucap hal-hal buruk ke kamu, entah itu di depan atau di belakang kamu, atau apapun yang kamu rasa itu menyakitkan buat kamu, timpalah itu dengan afirmasi positif untuk diri kamu sendiri, Paul nomor satu. Kamu harus punya keyakinan kalau diri kamu itu berharga, diri kamu itu indah, Paul nomor satu. Ya. Siapa dia berani untuk
memvalidasi betapa berharganya kamu atau tidak berharganya kamu, Paul nomor 1. Cukup kamu yang tahu dan bagaimana di mata Tuhan diri kamu itu seperti apa, Paul 1. Di sini mungkin kalian akan belajar yang namanya ilmu bodoh amat, Paul nomor 1. Dan ini tidak mudah bagi sebanyakan orang. Ya, karena bodoh amat itu bukan berarti kita nggak peduli sama sekitaran kita sama sekali, bukan. Tetapi kita tahu yang mana yang memang benar-benar konstruktif, solutif, dan yang mana emang cuma negatif-negatif doang. Ya, Paul nomor 1. Jadi kalau kamu tahu, kalau misalkan orang ngomongin kamu di belakang, ngefitnah kamu, atau bagaimana pandangan orang-orang tertentu terhadap kamu di dalam hidup kamu, kalau menurut kamu itu nggak penting untuk masa depan kamu, abaikan. Bener-bener nggak usah dipikirin. Ya. Apakah dia kasih kamu makan? Apakah dia kasih kamu bantuan? Apakah dia kasih kamu solusi? Apakah dia bisa kasih kamu arahan untuk maju? Kalau enggak, abaikan. Nggak usah dipikirin. Mendingan pikirin bagaimana kamu bisa improve sebagai diri kamu, Paul nomor 1. Berkembang, naik level. Ya, daripada kita mikirin apa yang maksudnya kayak sekitaran kita itu ngomongin kita bagaimana. Hidup kamu tidak ditentukan atas apa yang keluar dari mulut orang-orang ini, Paul nomor 1. Tapi bagaimana kamu bisa membawa diri kamu dengan kebaikan, ketulusan, dan semangat kamu lagi. Dan bagaimana Tuhan semesta, kamu tahu Tuhan tuh melihat kamu orangnya seperti apa. Kamu tahu kamu orangnya seperti apa, Paul nomor 1. Dan aku yakin orang-orang di Paul nomor 1 ini adalah orang-orang yang baik luar biasa. Cari kebaikan kamu. Abaikan orang-orang yang tidak baik. Maka kamu akan dikelilingi sama orang-orang yang lebih baik nanti ke depannya, Paul nomor 1. Ya, oke, kita lihat di sini kartu oracle-nya bagaimana. Untuk yang lalu ya, ini masih di energi lalu. Kita lihat Paul 1, kartumu apa? Oke. Kita punya rock. Ya. Paul nomor 1, di sini ada rock dengan kata-kata endurance, kekuatan. Kalian itu orang-orang yang bukan hanya baik, tetapi sebenarnya orang-orang yang luar biasa kuat. Makanya kamu tuh mungkin melewati situasi atau hal-hal yang mungkin cukup menyakitkan buat kamu, Paul nomor 1, karena kamu diminta untuk tumbuh lagi seperti tunas baru di sini dibilangnya. Ya, Paul nomor 1. Kalian itu orang-orang yang akan menemukan kekuatan kamu kembali. Kalian itu orang-orang yang tahan banting, Paul nomor 1. Ketika kamu bisa bangkit dari keterpurukan kamu, Paul nomor 1, disitulah letak kekuatan tertinggi kamu. Karena tidak semua orang di dunia ini bisa bangkit dari keterpurukan. Tapi kalian adalah orang-orang yang mampu. Orang-orang yang mampu dan orang-orang yang punya kapasitas besar. Orang-orang yang akan menjadi sumber inspirasi untuk orang-orang di sekitarnya. Mau itu dari keluarga kamu sendiri, mau itu dari teman-teman kamu, ataupun mungkin yang lebih luas dari itu juga ada. Ingat, kalau kamu itu very strong rock di sini. Kalian itu kombinasi elemen api sama elemen tanah kalau yang aku lihat ya. Paul nomor 1 mungkin banyak yang elemen tanah juga di sini. Entah itu zodiak kamu, shio kamu, apapun itu. Ya. Jadi rock elemen di sini cuman bilang ke kamu kalau disinilah kamu akan bertumbuh menjadi tunas yang baru dengan akar yang lebih kuat dan pohon yang lebih bermanfaat nanti, dibilangnya seperti itu, Paul nomor 1. Itu pesan kamu untuk menghealing situasi masa lalu kamu. Dan kita sekarang beralih ke masa sekarang. Kenapa aku tutup kartu ini dengan kristal ini? Karena satu kartu ini adalah kunci kamu untuk bisa punya masa depan yang lebih baik. Hanya dengan satu kata yang ada di kartu ini, kamu bisa mencapai keselamatan dalam hidup kamu di sini, Paul nomor 1. Dan itu adalah trust. Berarti semua yang kamu alami sampai titik ini, sampai detik ini, Paul nomor 1, itu adalah ujian keyakinan untuk kamu. Semakin kamu bisa punya keyakinan yang tinggi, semakin kamu bisa punya keyakinan yang besar.
tumbuhkan iman kamu lagi sama yang maha kuasa gitu ya, pile nomor 1. Dan kamu, ya seperti yang aku tadi bilang, keyakinan kamu yang besar sama semesta, sama Tuhan, untuk bisa meyakini diri kamu kalau kamu berhak yang terbaik, pile nomor 1. Disitulah kamu akan menumbuhkan pelan-pelan rasa percaya diri kamu kembali. Menemukan sisi kamu yang luar biasa lagi, pile nomor 1. Dan kristal yang kamu pilih di sini adalah Golden Healer. Ya, aku melihat sekarang kalian ini lagi melewati fase healing di mana cakra-cakra kamu lagi di balance saat ini. Ya, kamu lagi bener-bener healing secara keseluruhan jiwa, raga, pikiran. Ya. Kamu lagi, mungkin beberapa dari kalian aku juga melihat ada yang mulai memahami bagaimana cara kerja energi, manifestasi, dan seterusnya. Jadi feeling aku, apa yang ada di masa depan kamu, nanti kita lihat pakai kartu ya, pile nomor 1. Tapi disinilah kamu akan menemukan jiwa kamu yang tertinggi. Higher self atau highest self kamu. Paling tidak higher self-nya ketemu lah gitu ya di sini dibilangnya. Ya maksudnya higher kan berarti artinya kalau dalam bahasa Indonesia lebih tinggi. Berarti lebih naik tingkatan, lebih naik level. Bagaimana cara kamu berpikir, bagaimana cara kamu menghargai diri kamu sendiri, bagaimana cara kamu berperilaku terhadap diri kamu sendiri, pikiran kamu, ucapan kamu, badan kamu, mental, spiritual, semua di sini aku ngelihatnya. Jadi nggak heran kalau misalkan kalian ketika yang saat ini sedang melewati fase healing ini, yang saat ini sedang menumbuhkan rasa percaya lagi di sini, glow up besar-besaran akan terjadi di dalam hidup kamu. Ini sudah pasti, pile nomor 1. Glow up ini bukan hanya secara energi, tapi secara fisik beberapa dari kalian. Ya, gitu. Secara fisik itu ya mungkin kalian akan lebih benar-benar menjaga diri kalian lagi, mungkin menjaga penampilan lagi, bukan untuk orang lain, tetapi untuk diri kamu sendiri. Pile nomor 1, kamu jadi itu bagian dari confidence kamu. Itu bagian dari rasa percaya diri kamu lagi, pile nomor 1. Ya berarti kalau di sini kuncinya adalah trust, berarti sekarang kamu lagi goyang di dalam keyakinan. Seperti itu, pile nomor 1. Tapi aku yakin orang-orang yang menonton video ini akan menemukan titik keyakinan yang tertinggi. Ya, jadi kunci kamu untuk saat ini trust. Learning how to trust more. Bagaimana saya bisa punya iman yang lebih tinggi, bagaimana saya bisa punya tingkat rasa kepercayaan sama diri saya sendiri yang tinggi. Benahin diri kamu dengan trust saat ini. Pile nomor 1. Karena ini, apa yang kamu lakukan saat ini akan menjadi cerminan masa depan kamu nanti di sini. Ya, seperti itu. Oke, kita lihat sekarang ke yang akan datang. Pile nomor 1. Aku berdoa sebentar. Kita lihat ya, pile 1. Bagaimana yang akan datang untuk kamu. Kita ada Nine of Swords. Kita ada Two of Cups. Kita ada The Emperor. Dan kita ada Seven of Coins. Oke. Ya, pile nomor 1, kita lanjutkan reading kamu. Ini yang menjadi yang akan datang untuk kamu. Pile nomor 1 ini luar biasa. Kamu lihat di sini persis seperti apa yang tadi aku bilang dengan Nine of Swords. Kamu lihat di sekitaran kamu mungkin lagi banyak drama apa segala macam, tapi kamu di sini di tengah dengan tangan kamu seperti ini, kamu ada di dalam ketenangan dan kedamaian hati kamu.
Kamu sudah tidak akan lagi membiarkan situasi atau orang-orang kenegatifan yang ada di sekitar kamu mempengaruhi kamu di sini. Kamu akan ada di dalam energi yang sangat stabil secara batin. Ya, seperti itu. Sorry, sebentar tadi ini mati ya. Ya, jadi kondisi energi kamu yang luar biasa seperti ini, aura kamu tuh bisa menjaga aura kamu sendiri, kamu bisa menjaga pikiran kamu bisa menjaga energi kamu untuk tetap ada di vibrasi yang tinggi luar biasa, Pak, nomor 1. Dan ini akan memanifestasi banyak sekali hal-hal baik di dalam hidup kamu, Pak, nomor 1. Terutama bagi kalian yang saat ini mungkin ada ketidakstabilan atau goyang di dalam personal life dalam konteks masalah relationship atau percintaan. Di sini aku ngeliatnya seperti itu. Ya, jadi kalau kehidupan percintaan kamu, love life ini, mau yang single atau yang sudah berpasangan sekalipun, kalau sekarang kamu merasa ada kegoyahan di situ, Pak, nomor 1, healing di dalam love life kamu akan besar sekali di sini. Ya, gitu. Jadi bagi kalian yang single, mungkin dengan energi kamu yang sudah terbentuk seperti ini, luar biasa seperti ini, baru kamu akan ketemu sama pasangan kamu yang sebenarnya, Pak, nomor 1. Pasangan yang juga bisa membawa energi yang luar biasa, mengimbangi kamu di sini dengan Two of Cups. Ketika kamu sudah naik level, kamu sudah naik tingkatan, kamu nggak akan mungkin ketemu sama orang yang ada, maksudnya kamu nggak akan mungkin mau gitu ya, sama orang yang kamu tahu secara kedewasaan, kebijaksanaan, dan lain-lain itu masih di bawah kamu. Kamu pasti akan gak mau sama itu. Buat apa kamu susah-susah healing, buat apa kamu susah-susah improve di dalam hidup kamu cuman ketemu sama orang yang belum melewati itu semua. Yang ada kamu ngulang lagi dari sini. Proses ini jadinya sia-sia. Atau sebagian besar dari kamu mungkin akan menyadari diri kamu tuh sekarang sudah sampai di titik yang lebih baik, dan kamu berhak atas yang lebih baik. Contoh, kalau misalkan kamu tahu kamu ada di dalam hubungan, misalkan rumah tangga atau apapun yang mungkin kamu tahu sendiri itu toxic. Dan ketika kamu sudah healing dan kamu sudah sadar sebetapa berharganya kamu di sini, kamu akan mungkin mengambil langkah untuk diri kamu sendiri. Ya, power nomor 1. Atau kalau misalkan kamu tahu mungkin hubungan kamu mungkin jadinya kurang baik karena energi kamu yang sebelumnya seperti ini, karena insecurity kamu sendiri, karena rasa tidak percaya diri kamu sendiri, kamu healing itu, ya maka relationship kamu akan sembuh bagi kalian yang masih ingin mempertahankan hubungannya. Ya, kalau kalian yang single, sudah otomatis akan ketemu sama seseorang yang sudah dewasa dan bijaksana dalam segala hal, mau itu finansial, mau itu pikiran, ucapan, mental, spiritual, apapun itu. Ya, di sini ada di Emperor-nya. Beberapa dari kamu di sini ada semacam healing. Kalau bagi kalian yang ada di dalam perjalanan Twin Flame, mungkin aku melihat ada healing ketika kamu sudah healing. Karena sebagian besar dari orang-orang yang ada di dalam reading ini memang feminin ya, maksudnya energinya. Jadi ya energi divine feminine kamu berasa sekali di sini. Dan berarti kamu akan menghealing divine masculine-nya di sini. Karena energi di Emperor ini adalah energi divine masculine, power nomor 1. Bagi kalian yang resonate sama ini saja, ya. Tapi kalau enggak, ya berarti mungkin lagi-lagi ada semacam healing besar. Intinya dalam apapun yang berhubungan sama cinta atau kehidupan cinta kamu, si power nomor 1 itu sih yang paling kuat di sini energinya. Ya, gitu. Jadi akan terus lebih membaik. Ya, cinta lagi-lagi bukan hanya terhadap pasangan kamu sendiri, tetapi cinta yang kamu terima secara keseluruhan dari orang-orang di sekitar kamu. Ya, mau itu teman-teman yang lebih baik, teman-teman kerja yang lebih baik, rekan-rekan, dan seterusnya, ini juga akan ada buat kamu. Karena kamu akan meng-attract, memanifestasi energi-energi yang lebih positif dengan energi baru kamu di sini. Ya, intinya proses kamu yang kamu jalanin saat ini, power nomor 1, perjalanan healing yang sudah selama ini kamu jalani mungkin sampai sekarang dan mungkin masih berjalan sampai ke depannya, tidak akan ada yang sia-sia. Dengan kartu Seven of Coins ini sudah dipesankan ke kamu kalau segala bentuk upaya, effort kamu semua akan terbayar pada saatnya. Jadi tidak perlu ada yang disesali lagi di sini, power nomor 1. Ya, all the hard work will pay off. Itu sih yang aku nangkep ya, power nomor 1. Gitu. Hanya butuh ini.
Ini tuh ibarat bumbu, kalau kamu tuh lagi masak ya. Kayak masak nggak ada garamnya, ya ini garamnya. Garamnya itu keyakinan. Ya, seperti itu. Seven of Coins, berarti aku melihat ya kamu semakin bertumbuh ya, seperti pohon yang ini nih, seperti aku bilang ya, karena kan memang Seven of Coins, dan ini kamu ketemu sama api kamu kembali nih, yang tadi aku bilang. Akhirnya kamu bisa jadi api yang hangat buat orang-orang di sekitar kamu menjadi semangat ya, kamu bisa menginspirasi banyak orang di sekitar kamu dengan energi baru kamu nanti. Diri kamu yang sudah healing itu power nomor 1 tuh luar biasa, dan mungkin Tuhan semesta akan memakai kamu untuk menjadi sosok atau contoh yang baik buat banyak orang. Saluran kebaikan, saluran rezeki, dan seterusnya itu ada untuk kalian power nomor 1. Ya, karena kamu sudah berhasil menemukan cahaya kamu kembali di sini. Ini luar biasa. Kita lihat oracle-nya bagaimana untuk power 1. Aku berdoa sebentar. Oke, kita lihat ya, apa nomor 1 oracle untuk kamu apa? Untuk yang akan datang. Fire. Oke, ya dari tadi kita ngomongin api, dan di sini ada gambar apinya untuk kamu. Pile nomor 1 keluar kartu fire ini. Ya, berarti konfirmasi besar-besaran dari semesta. Kalau lihat di sini gambar ini luar biasa sekali pile nomor 1. Lihat betapa ada wanita di sini yang menari dengan elegan, dengan cahayanya, dengan apinya di sini dibilang ya. Ini seorang wanita yang penuh rasa percaya diri, seorang wanita yang penuh keyakinan, self esteem yang besar di sini, dan dia bisa mencapai banyak hal. Dia bisa memanifestasi banyak hal dengan energinya dia sendiri. Kamu lihat api yang dia keluarkan dari tangan kanannya. Dia salurkan keluar dia seperti ini. Ini api creation, the fire of creation ya, api yang akan mengkreasi banyak hal di dalam hidup kamu. Mungkin sebagian besar dari kamu akan bertemu kembali dengan bakat kreatif kamu, dengan passion kamu yang sebenarnya, dan seterusnya di sini power nomor 1. Ya, ignition. Ibarat tuh seperti api yang benar-benar akhirnya dinyalain gitu loh. Korek yang akhirnya di ini ya, strike dan keluar apinya gitu. Di sini. Ya, akan aku udah bilang elemen kamu tuh api sama tanah. Ya udah nih, keluar dua-duanya nih, api sama tanah di sini, fire and rock. Ini amazing sih. Kalian tuh orang-orang yang luar biasa. Sebagian besar dari kalian ini aku ngelihat sosok-sosok yang mungkin nanti akan punya sesuatu sendiri, sesuatu yang dikreasikan sendiri, entah ini menjadi usaha kamu sendiri atau sampingan kamu power nomor 1. Tapi ada cahaya kamu di situ nanti, yang kamu akan kembangkan sesuatu dari sana. Ya, connect lah ke arah kreatifan kamu lagi power nomor 1, karena itu akan membawa banyak sekali hal baik, ide-ide baik, dan seterusnya untuk kamu. Ya, jadi kamu akan bertemu sama cahaya kamu. Ini sudah pasti. Ya, power nomor 1 sudah dikonfirmasikan dengan sangat jelas. Sebelum aku tutup reading ini, beberapa angel number yang muncul buat kamu di sini adalah 222 atau 2222 dan 888. Kalian bisa search di Google artinya apa, tapi disinilah titik mula kebangkitan kamu nanti akan terjadi, di mana kesuksesan, kemakmuran, dan kebahagiaan hidup kamu bisa capai pile nomor 1. Tapi kamu harus yakin kalau kamu berhak menerima kebaikan-kebaikan yang Tuhan mau kasih ke kamu ini. Kamu harus yakin kalau kamu itu sosok yang berharga untuk menerima apapun yang berharga juga. Ya, seperti itu pile nomor 1. Kalau zodiak di sini berarti Aries, Leo, Sagittarius. Aries sangat kuat di sini. Capricorn, Taurus, dan Virgo hadir di sini. Ya, gitu. Jadi itu beberapa energi zodiak yang muncul di sini. Kalau tidak disebutkan bukan berarti ini nggak akan resonate buat kamu, tapi itu yang muncul di sini saja yang aku sebutkan. Ya, mungkin kalau kalian yang berzodiak itu mungkin ini akan menjadi pesan yang lebih kuat lagi untuk kamu. Ya, pile nomor 1. Oke, itu saja pesannya untuk kamu. Semoga bisa bermanfaat dan resonate. Maaf kalau ada salah-salah kata. Pile nomor 1, terima kasih bagi yang sudah menonton ini. Dan semoga
lagi-lagi bisa bermanfaat ya. Maaf kalau ada salah-salah kata. Ya, dan kalau misalkan kalian terpanggil untuk share, like, subscribe channel aku, video aku, silahkan. Bagi yang sudah, makasih banyak atas dukungannya. Kolom komentar terbuka untuk kalian semua untuk komen di bawah. Kalian mau ketik di situ, I claim this energy, I claim this reading, I claim this healing. Kamu bisa ketik di bawah, itu bisa membantu manifestasi jika kamu inginkan. Kalian mau berbagi pengalaman kamu di bawah di kolom ya, atau sharing tentang dirimu, pengalaman kamu, silahkan. Kalian mau komen tentang video ini, tentang channel aku, kasih masukan atau apapun itu, aku pasti akan baca semua komen-komen kamu. Meskipun maaf sekali aku tidak bisa balas satu-satu karena terlalu banyak, tapi aku pasti akan baca satu-satu. Terima kasih banyak Pile nomor 1. Dan jika kamu terpanggil untuk sesi personal reading, konsultasi healing dengan aku, bisa kontak aku di nomor WA yang sudah aku cantumkan di kolom deskripsi di bawah video ini, atau bisa DM aku via Instagram juga bisa. Namanya juga sama seperti nama YouTube-nya, Wins Healing. Kamu bisa DM. Kalau kalian mau tanya-tanya dulu, silahkan. Biasanya aku akan langsung kirim link katalognya untuk personal reading biar kamu bisa pelajari terlebih dahulu untuk ketentuannya. Dan ya, untuk Instagram, jika kalian ingin mengikuti aku di situ, biasanya aku posting kurang lebih 2 kali seminggu ya, untuk pick a card kecil-kecilan atau mini pick a cardnya yang lain. Dan mungkin kadang aku ada channel messages juga dari semesta yang mungkin kamu bisa bermanfaat buat kalian kalau kalian butuh tambahan guidance ya dari semesta. Karena memang aku di YouTube ini hanya 1 minggu sekali saja ya. Jadi jika kalian terpanggil, silahkan connect ke Instagram bersamaku. Dan kembali ke personal reading. Sesi personal reading ini sifatnya berbayar karena ini adalah mata pencaharian aku satu-satunya. Aku hari-hari membantu menyampaikan pesan-pesan bagi mereka yang membutuhkan. Jadi aku menjalani ini sebagai profesi ya, secara profesional di sini. Jadi jika kalian berkenan saja, dan tentunya ini berlaku bagi siapapun, dimanapun, apapun kamu, aku tidak membeda-bedakan. Kita semua sama, kita semua makhluk Tuhan, makhluk semesta ya. Jadi jangan malu sama situasi kamu, justru aku ada di sini untuk membantu jika diperlukan ya. Dan tentunya privasi juga aman dan terjaga, don't worry ya. Terima kasih banyak Pak nomor 1 atas segala bentuk dukungan dan doanya selama ini. Aku juga pasti akan selalu bantu kamu dengan doa dan cahaya dari jauh Pak nomor 1, untuk yang terbaik buat kamu. Sehat, sukses, bahagia selalu, dan good luck di dalam perjalanan kamu untuk healing ke masa depan kamu ke depannya ya. Masa depan kamu luar biasa Pak nomor 1. Yang sekali lagi terima kasih banyak. Take care. Semoga kita ketemu lagi di reading aku yang berikutnya Pak nomor 1. Bye bye, see you. Halo, pile nomor 2. Bagi kalian yang memilih kartu ini dengan kristal green fluorite ini adalah general reading kamu tentang, temanya adalah yang lalu, sekarang, dan yang akan datang. Ya, pile nomor 2. Jadi nanti aku akan bagi ke dalam 3 segmen. Jadi nanti kita lihat dari apa yang ada di masa lalu ya di sini energinya, dan apa yang saat ini pesannya untuk kamu itu bagaimana, lalu nanti hasil dari perjalanan kamu itu akan seperti apa di yang akan datang. Ya, pile nomor 2. Kita langsung mulai aja di kartu-kartunya untuk apa yang lalu buat kamu. Let's see pile 2. Aku berdoa sebentar. Oke, pile nomor 2 yang lalu untuk kamu. Kita punya Five of Swords. Kita punya The Hangman kebalik. Lalu kita punya The Sun kebalik and Three of Cups kebalik. Ya. Oke, untuk pile 1. Pile 1. Jadi yang langsung masuk ke aku immediately ya. Ketika kartu-kartu ini keluar, dan bahkan tadi ketika aku berdoa sebelum aku buka kartu-kartu ini, pile nomor 2 adalah kekuatan pikiran atau mental kamu di sini dibilangnya. Ya. Jadi kekuatan mental itu, pile nomor 2 ini orang-orang
yang secara intelektual atau kecerdasan itu di atas rata-rata Paul nomor 2. Bahkan mungkin sangat di atas rata-rata ya Paul nomor 2, karena aku merasakan mental capacity kalian, kapasitas mental kamu tuh luar biasa Paul nomor 2. Tetapi ini bisa menjadi pedang bermata dua untuk kamu. Dan itulah yang mungkin terjadi di masa lalu kamu, atau kerap terjadi, mungkin ada semacam kejadian yang terus, mungkin siklus yang berulang atau apapun kejadian di mana kamu akhirnya banyak terjadi konflik secara batin dan mental ya di dalam diri kamu bertemu situasi yang bikin kamu tuh conflicted di dalam. Kamu ketemu sama situasi yang bikin kamu jadi sering juga konflik sama orang lain, Paul nomor 2. Ya, konflik sama orang lain ini bukan berantem atau ya mungkin lebih kayak ke argumentatif ya, seperti itu. Jadi lebih kayak ke konflik secara verbal ya, secara verbal seperti itu Paul nomor 2. Dimana mungkin orang lain itu atau mungkin ada semacam kesalahpahaman yang sering terjadi antara kamu dengan orang-orang di sekitar kamu Paul nomor 2 dengan Five of Swords nih. Ya. Berarti orang yang punya tingkat kecerdasan tinggi seperti kamu biasanya harus paham bagaimana berkomunikasi dengan lebih baik Paul nomor 2. Harus paham bagaimana, ya di satu sisi juga kayak jatuhnya karena kamu kan memang sangat di atas rata-rata Paul nomor 2, dan di satu sisi belajar memahami mungkin orang-orang yang gak langsung paham sama kamu Paul nomor 2. Ya, karena kadang mungkin kamu udah mikirnya sampai mana, ujung mana, orang lain mungkin ya masih jalan ke sana. Ibarat kamu lagi jalan berdua nih sama-sama teman kamu baru ngambil 5 langkah, kamu udah ngambil 100 langkah ke depan. Bukan berarti itu tidak bagus. Seperti aku bilang, ini seperti pedang bermata dua untuk kamu Paul nomor 2. Ya, mata dua, Paul 2. Ya. Tapi kamu harus bisa mengatur kecepatan kamu sendiri. Terlalu lama tidak baik, terlalu cepat juga akan jatuh untuk kamu. Jadi challenge kamu atau karma kamu di sini menjadi seseorang yang tahu pace-nya sampai mana. Memahami juga orang lain itu punya pace-nya seperti apa. Kecepatan mereka seperti apa. Contoh kalau kamu bisa kerja sama orang ya di kantor gitu. Mungkin gak semua orang bisa secepat kamu. Mungkin gak semua orang bisa se-perfect kamu, se-perfeksionis kamu dan segala macam Paul nomor 2. Dan gak apa-apa. Gak harus satu kantor itu isinya orang-orang yang seperti kamu, enggak. Justru di sini setiap orang punya kelebihan kekurangannya. Mungkin itu kelebihan kamu, tapi sudah pasti kamu juga punya kekurangan Paul nomor 2. Dan mungkin orang-orang lain yang tidak seperti kamu, mungkin kamu menganggap itu sebagai kekurangan. Tetapi sebenarnya mereka pun juga punya kelebihan masing-masing. Dan di sini bagaimana kamu bisa melihat kelebihan di atas kekurangan mereka Paul nomor 2. Disinilah dengan compassion, dengan cinta kasih kamu lagi Paul nomor 2. Ya. Karena kalau kamu terus jalan ke sana 100 langkah terus ke depan, yang ada kamu nanti sendirian di depan sana Paul nomor 2. Ujung-ujungnya kamu juga gak happy, gak bahagia. Nih, dengan kartu ini. Ya karena dengan siapapun kalau kamu nggak bisa, ya maksudnya ya mungkin kadang ada orang yang bilang, oh ya udah ya saya juga mau cari orang yang bisa lari 100. Seperti yang aku bilang, tidak, meskipun seperti itu pun ya jatuhnya tetap akan ada konflik secara mental atau secara pikiran di situ atau secara verbal ya, seperti itu. Ya, jadi di sini bagaimana kamu memanage ekspektasi kamu lagi Paul nomor 2. Karena di masa lalu banyak sekali di sini aku melihat konflik-konflik yang terjadi di hidup kamu cuman karena masalah kayak gini. Cuman karena hanya masalah komunikasi, cuman karena hanya masalah ekspektasi, asumsi dan seterusnya. Ya mungkin kamu tuh ngerasa ya cara gue ini begini cepet semua bisa cepet gini, tapi nggak semua orang bisa pakai cara yang sama-sama kamu Paul nomor 2. Ya, jadi belajar untuk mengimbangi, menyesuaikan diri dengan sekitaran kamu. Kamu bisa menjadi inspirasi untuk semuanya bisa berjalan dengan baik, tetapi tetap dengan menggabungkan skill-skill yang ada di antara diri kamu dan orang-orang yang sekitar kamu. Karena itu kunci keberhasilan kamu Paul nomor 2.
Karena kalau kamu cuma mau orang-orang yang bisa cepet bergerak sama kamu semuanya, kelemahan kamu nggak ada yang cover. Ya, kekurangan-kekurangan kamu tidak ada yang cover di situ, PAL 2. Dan ujung-ujungnya kamu nggak akan happy. Itu sudah jelas sekali. Banyak dari diri kalian mungkin karena situasi seperti ini, jadi ketemu sama mungkin situasi atau orang-orang ya di masa lalu yang jatuhnya minder sama kamu. Yang jatuhnya mungkin nggak suka sama kamu. Karena energi kamu yang terlalu fast pace gitu ya, cepat gitu misalkan ya. Seperti itu. Kadang orang seperti kamu juga kadang terlihat sombong atau arogan. Kadang-kadang PAL nomor 2. Itu yang bikin mungkin jadi kamu juga sulit menemukan orang yang sebenarnya tulus sama kamu, PAL nomor 2. Mungkin karma kamu sering dimanfaatin orang, atau sering dihianati orang, dibohongi, kalau love life diselingkuhi, dan seterusnya. Cuman karena miskomunikasi ini. Cuman karena misekspektasi, ya seperti itu. Jadi orang tuh ngerasa nggak kuat ngikutin kamu dan akhirnya mereka mencari solusi di luar sana. Biasanya seperti itu, PAL nomor 2. Tapi ini kamu bisa atur sebenarnya. Nanti kita lihat di yang sekarang ini bagaimana cara kamu menyembuhkan diri kamu yang seperti ini. Ya, itu sih yang langsung aku tangkap, PAL nomor 1. Jadi sebenarnya dengan kamu punya kecepatan yang tinggi, tetapi kalau mau ditanya, oke, cepet, tapi apakah stabil atau tidak? Contoh, kamu kerja di kantor nih, misalkan PAL nomor 2. Ya, wah kamu cepet, mungkin orang yang biasanya seharian baru kelar, kamu mungkin 4 jam udah kelar, misalkan kerja, atau bahkan kurang dari itu sudah selesai. Ya, tetapi apakah hasil yang kamu buat ini, kecepatan kamu mungkin maksimal, ya, kamu cepet kerjain, tapi ternyata banyak miss. Ternyata ketelitiannya nggak baik. Kamu akhirnya harus kerja ulang. Kamu akhirnya harus revisi banyak, dan seterusnya. Nah ini hidup kamu tuh jadi kayak gini. Jadi kayak sering revisi seperti itu, ya, PAL nomor 2. Padahal kalau kamu bisa, tetap kecepatannya baik, tetapi keseimbangan untuk hal-hal yang lain atau aspek-aspek yang lain ini juga bisa baik. Tentunya nggak bisa perfect seimbang ya, PAL nomor 2. Karena kalian memang orang yang seperti ini. Bukan berarti aku ngomong kayak gini, bukan berarti aku menyuruh kamu untuk bukan jadi diri kamu sendiri, PAL nomor 2. Tapi lebih aware sama diri kamu yang seperti ini, supaya kelemahan-kelemahan kamu ini kamu bisa lebih perbaiki sedikit, nggak masalah. Ya, yang hanya bisa bantu kamu di sini adalah orang-orang terdekat kamu sih, yang akan bisa mengimbangi kamu, entah pasangan kamu yang mungkin akan mengimbangi kamu, ya, teman-teman kamu atau rekan-rekan yang akan mengimbangi kamu. Tetapi semua punya peran masing-masing. Semua punya cara masing-masing, dan semua punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Itu yang kamu harus pahami, PAL nomor 2. Ya, biasanya orang, karena kamu seperti ini, orang jadi ngelihat kamu mungkin jatuhnya punya ego yang besar, punya ego yang tinggi. Yaitu yang tadi aku bilang, sombong atau arogan. Padahal belum tentu kamu orang yang seperti itu. Ya, PAL nomor 2. Dan itu jadi ngefek ke bagaimana kamu menjalani relasi-relasi dalam pekerjaan, love life, dan seterusnya. Mungkin kalian sudah terbiasa dididik seperti ini dari kecil, bisa jadi. Atau memang karakter kamu aja, pikiran kamu itu luar biasa cepat bergeraknya. Ya, gitu. Ya, kalian ini orang-orang thinker, pemikir. Dan memang ada beberapa orang di dunia ini yang perannya adalah untuk benar-benar pakai kekuatan pikirannya. Berarti logika kamu bagus, kecepatan berpikir kamu cepat. Biasanya orang-orang seperti kamu tuh challenge-nya ya mengendalikan pikiran kamu sendiri. Berarti meditasi akan sangat-sangat bermanfaat untuk kalian, PAL nomor 2. Karena meditasi itu melatih pikiran. Ya, PAL nomor 2. Jadi, kunci kebahagiaan kamu ketika kamu bisa membalance itu. Ada waktunya untuk kita berpikir keras. Ada waktunya untuk kita lebih santai, lebih relax. Jadi energi kamu nggak terus-terusan kayak ibarat naik mobil tuh ngegas terus gitu ya, seperti itu. Ada waktunya kamu lepas kaki kamu dari gas.
Ya, seperti itu. Relax, belajar untuk lebih relax ini mungkin akan menjadi challenge kamu. Karena ya ini mungkin kamu yang dulu mungkin seperti ini ya. Kita lihat bagaimana sekarang pesannya untuk ke depannya. Tapi sebelum itu aku akan keluarin satu oracle untuk kamu. Ya, pile nomor 2. Aku berdoa sebentar. Oke, pile nomor 2. Sebentar, kartunya jatuh, aku ambil dulu. Oke, yang jatuh adalah South. Adventure. Ya, ini persis seperti yang tadi aku bilang ya. South dengan adventure, dan kalau kamu lihat di sini ini gambar seperti gambar kayak pesawat luar angkasa sepertinya kayak gitu ya, seperti dia lagi berjalan-jalan ke luar angkasa. Pile nomor 2. Ya itu, paham ya, pile nomor 2. Orang mungkin masih naik pesawat, kamu udah naik pesawat luar angkasa. Paham ya, pile nomor 2 gitu. Makanya di sini ada orang jalan pakai payung, kalau kamu lihat di sini artinya ayo coba napak sedikit. Ya. Gitu, karena yang cepat belum tentu baik atau maksimal. Ini yang kamu lagi pelajari, pile nomor 2 kalau menurut aku. Makanya mungkin kenapa kamu, karena kan kembali ke kartu pertama kamu, Five of Swords yang tadi ya, seperti aku bilang, konflik-konflik yang terjadi di dalam hidup kamu tuh karena kamu too fast. Ya, seperti itu. Semua ada waktunya, semua ada tempatnya. Ya, untuk apapun yang kamu mau fokuskan untuk saat ini, pile nomor 2, dan kartu yang kamu keluar pun juga kartu angka 2 di sini dengan South. Ya, South ini juga entah kenapa ngasih aku energi South Node. South Node berarti intinya karma. Banyak sekali situasi karmik atau karma di dalam hidup kamu itu hanya cuma karena ini saja. Hanya cuma karena kekuatan pikiran kamu yang mungkin terlalu tinggi di sini, pile nomor 2. Ya, karena kekuatan pikiran itu susahnya kamu harus imbangin itu sama kekuatan spiritual kamu. Kalau kekuatan pikiran kamu lagi-lagi, anggaplah ini seperti yang tadi aku bilang, orang berdua jalan kaki gitu ya. Kalau spiritual kamu baru 5 langkah, pikiran kamu udah 100 langkah. Pasti kamu akan kena hantaman di sini. Pikiran kamu akan kehantam di sini. Ini yang menimbulkan konflik yang tadi aku bilang, supaya kamu belajar bagaimana membalance ini. Tentunya seperti aku bilang, ini nggak mungkin akan perfect balance-nya, tapi paling tidak ketika ini sudah mulai ini, yang ini bisa menekan ini. Oke, kamu pelan-pelan, oke kita jalan bersama-sama lagi, seperti itu. Ya, berarti artinya apa? Kita lanjut ke yang sekarang. Satu kata kunci keberhasilan kamu dalam hidup dan kunci sukses kamu, pile nomor 2. Kita lihat di sini, kenapa ini kristal aku nggak angkat dari tadi, pile nomor 2, karena di balik ini ada satu kata yang menjadi kunci keberhasilan kamu untuk masa depan kamu, dan itu adalah patience. Ya udah jelas sekali di sini, pile nomor 2. Ya, kesabaran. Berarti kamu berlatih menjadi seseorang yang lebih sabar lagi dari sekarang bahkan. Kesabaran itu banyak bentuknya. Di sini ada gambar jam. Ada orang lagi duduk di sini, artinya apa? Trust the divine timing. Percaya kalau waktunya Tuhan, waktunya semesta itu lebih bagus daripada waktunya kamu. Karena mungkin kamu ingin semuanya cepat-cepat, misalkan seperti itu. Sedangkan mungkin rencana Tuhan tidak secepat itu buat kamu. Semakin kamu cepat lari-lari, semakin kamu kemungkinan besarnya akan terjatuh, akan ngegelundung, dan seterusnya. Jadi satu kata menjadi kunci keberhasilan satu ini, di saat ini kita masuk ke sekarang ya. Kalau tadi kan yang lalu, sekarang yang sekarang. Kunci kamu adalah belajar untuk lebih punya kesabaran ini. Ilmu patience, ilmu bersabar. Ya, ilmu bersabar ini adalah salah satu ilmu spiritual yang levelnya cukup tinggi. Karena kita sebagai manusia dipenuhi sama pikiran-pikiran dan ego kita. Ego kita tuh letaknya ada di pikiran kita.
Kita pengen ini seperti ini, kita pengen orang itu seperti A, kita pengen hasilnya seperti B, kita pengen gini gitu ya, keinginan-keinginan yang kita punya di dalam pikiran kita. Tetapi tidak semua yang kamu pikirkan ini adalah yang terbaik menurut Tuhan semesta. Ya, jadi di sini kamu bagaimana belajar untuk berserah sama hasil yang dibawa, di sini dibilangnya. Dan ini karma kamu atau challenge kamu, Paul nomor 2. Karena gambar jam ini juga ngasih ke aku energi Wheel of Fortune. Wheel of Fortune yang artinya kamu bisa memutar hidup kamu secara sepenuhnya, rezeki kamu, percintaan kamu, relasi, apapun ini. Ketika kamu bisa belajar untuk lebih bersabar, Paul nomor 2. Kesabaran adalah kunci dari keberhasilan. Ya, banyak orang yang sukses tapi dia kayak selalu ngebet itu, nggak bisa nyantai, nggak bisa relax, ujung-ujungnya hancur uangnya, hilang. Tapi orang yang lebih bisa mensustain kesuksesannya dia, orang yang lebih bisa mempertahankan kesuksesan dan kebahagiaannya, kalau kamu lihat contoh-contoh di luar orang-orang sana, itu orang-orang yang punya kebijaksanaan untuk bersabar, Paul nomor 2. Karena dia tahu rezekinya kemana. Karena dia tahu semua butuh waktu dan proses. Karena dia tahu tidak semua orang di sekitarnya sesukses dia, seberhasil dia, dan seterusnya. Tapi dia tahu dia masih butuh orang-orang ini untuk dia bisa mempertahankan suksesnya. Contoh, seorang bos yang sudah sukses, tapi karyawannya mungkin nggak bisa punya pemikirannya selevel sama dia, ya sudah pasti orang dia karyawan, kamu bos. Tapi kan kita bersabar di sini. Kita justru saling membantu. Dia membantu kita, kamu butuh dia, tapi dia juga butuh kamu untuk berkembang. Oke, kita take and give di sini gimana? Ini bisa kamu aplikasikan kemanapun, dalam relationship, hubungan kamu dengan teman-teman kamu, percintaan kamu, dan seterusnya. Karena ini secara keseluruhan hidup. Ya, dan kenapa di sini batunya adalah green fluoride untuk kamu, Paul nomor 2? Karena green fluoride ini memberikan energi keharmonisan untuk kamu. Karena di dalam kekuatan pikiran kamu yang terus bergerak, nggak berhenti di sini, disinilah energi kebingungan kadang sering muncul. Dan kebingungan, confusion ini bertolak belakang sama keyakinan kamu. Bertolak belakang sama iman kamu sendiri, Paul nomor 2. Kamu mungkin orang yang sangat organized, orang yang sangat teratur gitu ya. Dari A sampai Z semua di planning gitu ya. Ya, semua harus sesuai, dan biasanya orang seperti kamu tuh akan kesel banget atau marah banget kalau situasi berjalan tidak sesuai dengan apa yang kamu sudah atur. Seperti itu. Dan seperti yang tadi aku bilang, apa yang kamu sudah atur ini belum tentu yang terbaik. Mungkin di situ Tuhan lagi meralat, merevisi plan-plan kamu di sini, dan biarlah Tuhan semesta bekerja di dalam rencana kamu juga, Paul nomor 2. Ya, karena biasanya orang-orang seperti ini akan stres sendiri, ujung-ujungnya dia nggak happy. Jadi dia jadi bingung bertemu kebahagiaannya tuh gimana. Seolah-olah salahnya orang di sekitarnya. Padahal sebenarnya kamu cuman kurang ini doang, patience. Ya, kamu kalau bisa kasih ini lebih, kamu belajar deh. Banyak sekali video-video, buku di luar sana atau apapun yang banyak mengajarkan kamu tentang ilmu bersabar ini. Kamu kalau mau sukses, benahi diri kamu atau isi diri kamu, self improvement kamu tuh di bagian ini, belajar untuk ini. Ini ilmu psikologis, ini ilmu spiritual juga sebenarnya. Ya, dan ini tidak mudah, butuh kesadaran. Karena banyak orang yang merasa enggak kok, saya udah sadar kok, saya sudah sabar kok, tapi ternyata belum sampai di titik dimana yang akan membawa kamu ke keberhasilan yang lebih baik lagi dari hidup kamu saat ini, Paul nomor 2. Ya, sebenarnya green fluoride ini tuh banyak yang bilang juga genius stone ya, batu jenius gitu loh, seperti itu, kristal jenius. Ya, kamu ini orang-orang jenius, Paul nomor 2. Ya, cuman biasanya orang-orang jenius itu apa? Idealisnya terlalu tinggi. Ya, ini kamu merasa cara-cara kamu adalah yang paling ideal, tetapi sebenarnya siapa bilang? Ya, ini bagian kita menurunkan ego kita di situ. Percaya kalau kita semua kamu berbeda dengan orang-orang di sekitar kamu. Ya, Paul nomor 2. Ya, kamu very strong
connection to intelligence ya, sama mental aptitude. Jadi kayak memang mental dan intelektual kamu tuh bagus banget. Ya itu kelebihan kamu. Ya, tapi kamu tetap bisa kok belajar untuk memperbaiki kekurangan kamu, untuk bisa menjadi diri yang lebih luar biasa lagi. Untuk bisa punya keharmonisan di dalam pikiran, hati, jiwa, raga, pikiran, dan sekitaran kamu di sini dibilangnya. Kan hidup seperti itu kan lebih enak, lebih balance, lebih happy gitu kamunya. Nggak kelihatan orang gerasak gerusuk, nggak kelihatan orang kamu tuh selalu nggak bisa happy sama apa yang kamu punya dan lain-lain. Seperti itu. Ya karena ketidakbahagiaan kamu seperti ini, jadinya kamu mungkin kadang melampiaskan ke orang-orang di sekitar kamu tanpa kamu sadar. Sehingga orang lain mungkin jatuhnya lagi-lagi miskom sama kamu, atau malah salah asumsi ke kamu dan seterusnya. Salah paham. Ya, seperti itu. Jadi kunci satu kata ini yang saat ini menjadi kunci keberhasilan nanti di gambaran masa depan kamu. Nanti kita lihat ya pakai kartu-kartu. Tapi ini doang. Kamu belajar ini, PAL nomor 2, beres masalah hidup kamu 80% ya. Seperti itu. Ya. Jadi lebih rileks. Ibarat batu itu jangan jadi batu, tapi jadi tanah liat yang kayak oke, masih bisa fleksibel, oke, masih bisa dibentuk. Kalau rencana ini gagal, oke, berarti nanti terbentuk rencana yang berbeda. Jadi kita kayak lebih ngalir. Ya beberapa dari kalian sedang belajar ini dan mungkin beberapa dari kalian sudah paham ini, tapi proses ini masih berlanjut. Kalau kamu masih merasa apa yang tadi aku bilang di yang lalu ini, ya, masih ada energinya saat ini, berarti kamu belum selesai belajar ini. Sampai nanti kamu ketemu titiknya, keseimbangannya di mana itu akan enak banget untuk kamu PAL nomor 2 untuk ngejalanin hidup dan kamu akan jauh lebih happy. Ya, oke. Kita lihat di sini. Sekarang beralih ke yang akan datang untuk kamu ya. Dari readingan ini bagaimana PAL 2. Ya, aku berdoa sebentar. Oke, kita lihat ya PAL nomor 2, pesan dan petunjuk lagi untuk kamu untuk yang akan datang. Untuk PAL nomor 2. Kita punya Knight of Coins, oke. Oke, kita lihat ya. Kita ada Queen of Cups kebalik, oke. Kita punya Four of Coins kebalik sama Ten of Swords kebalik, oke. Oke, PAL 2. Ya, untuk yang akan datang untuk kamu. Ya, jadi atas pesan-pesan yang tadi sudah keluar untuk kamu. Kamu lihat kartu pertama kamu di sini saja. Sudah perubahan ya. Karena Knight of Coins adalah sesuatu yang bergeraknya tuh ya kalau digambar ini dia naik sapi gitu ya, atau kebo atau apapun lah ini. Ya ini ya. Cuman beda ya sama Knight yang mungkin di kartu-kartu lain itu Knight-nya itu atau kesatrianya itu seperti Knight of Wands, Knight of Cups atau kayak gimana. Mereka naiknya naik kuda. Si Knight of Coins ini naiknya naik sapi atau kebo ini. Maksudnya apa? Kuda kan bisa meluncur dengan cepat, tapi kalau naik sapi pelan-pelan ya. Seperti itu. Nah ini, kamu akhirnya bisa belajar untuk bisa mengatur pace kamu sih kalau aku ngelihatnya di sini. Ya jadi masa depan kamu di sini dengan kamu lebih bisa slow down atau lebih bisa kayak mengatur kecepatan kamu dengan lebih baik di sini. Keseimbangan yang tadi aku bilang. Di situ kamu akan lebih melihat keindahan hidup kalau menurut aku.
Contoh nih ya, ini contoh simple aja. Kamu misalkan lagi naik mobil di tol gitu ya, Pal nomor 2. Kamu fokus nyetir, atau mungkin kamu fokus pokoknya aku mesti nyampe 15 menit naik tol ngebut gitu ya, seperti itu sampai kamu nanti sampai di tujuan. Sama kamu mungkin nyetirnya normal aja, nggak usah buru-buru gitu ya, normal. Tapi di situ kamu ternyata bisa enjoy pemandangan di sekitar kamu, di sepanjang jalan tol itu. Kamu nggak mikirin nanti saya harus buru-buru nyampe sampai tempat itu dengan secepat mungkin gitu-gitu. Jadi kamu lebih enjoy sama kehidupan. Kamu akan lebih bisa melihat ternyata dengan aku berjalan dengan kecepatan yang tidak harus selalu terburu-buru seperti itu, I can see the beauty around me. Aku lebih bisa mengapresiasi apa yang ada di sekitar aku. Entah itu orang lain di sekitar aku, entah itu mungkin situasi atau keadaan di sekitar aku, dan seterusnya. Karena kamu akan menjadi orang yang seperti itu, Pal nomor 2. Orang yang luar biasa jenius seperti kamu, kalau bisa punya kekuatan hati di situ, spiritual kamu bisa mengimbangi itu, kamu tuh luar biasa. Ya, Pal nomor 2. Sukses kamu ke depan itu akan besar sekali kalau kamu benar-benar bisa jadi orang yang seperti ini. Ngebalance kekuatan pikiran dan kekuatan hati ini tidak mudah, tapi sangat-sangat mungkin. Makanya caranya pakai apa? Patience. Makanya di sini Queen of Cups kebalik, Four of Coins kebalik, Ten of Swords kebalik. Kalau aku ngerasanya diri kamu tuh akan jadi orang yang benar-benar maksudnya berbeda gitu ya. Berbeda bukan berarti berubah secara total, kamu nggak jadi diri kamu sendiri, bukan seperti itu. Tapi cara pandang kamu, cara berpikir kamu, dan cara kamu membawa diri kamu akan berubah sekali di sini dibilangnya. Karena kamu lebih pakai kekuatan spiritual kamu. Karena kamu lebih pakai kekuatan kebajikan kamu, ilmu kebatinan kamu, dan ilmu kesabaran kamu di sini di dalam menjalani hidup kamu. Power nomor 2. Ya, orang juga akan melihat kamu tuh lebih nggak intens, lebih nggak kaku gitu loh. Aku tuh ngerasanya seperti itu, power nomor 2. Karena biasanya orang-orang seperti ini, seperti kamu, bawaannya kaku. Ya, karena kamu tuh selalu kayak seperti kotak gitu loh. Pikiran kamu tuh seperti di dalam kotak. Ya, gitu. Tapi ketika kotak ini sudah tidak ada, ibarat air yang tadinya disimpan di dalam sebuah kotak, dan kotak ini diangkat gitu ya, airnya tetap ada di situ, tetapi bisa berubah-berubah bentuk sesuai dengan apa yang dia mau. Nah ini fleksibilitas kamu yang nanti kamu akan menjadi orang yang lebih fleksibel, lebih nggak kaku, dan ternyata rencanamu sama rencana Tuhan lebih bisa selaras kalau kamu seperti itu. Ya, karena kalau kamunya kaku, Tuhan mau bantu kamu di sini nggak bisa ya, karena ini nih ya, keras nih di sini dibilangnya, nggak bisa kombinasi seperti ini, nggak bisa bekerja sama dengan baik. Ya, seperti itu. Contoh, ya Tuhan mau kasih kamu rezeki yang lebih, Tuhan mau kasih kamu mungkin, misalkan contoh kamu yang single, mau kasih kamu mungkin orang yang lebih baik atau kayak gimana, susah. Ya, contoh seperti itu, Pal nomor 2. Karena kamu terlalu kekeh sama caranya kamu sendiri, sama pikiran kamu, dan sama hasil yang kamu ingin capai sendiri. Jadi, belajar untuk bersabar, berserah, dan yakin ya ini kamu. Ya, jadi ya aku sih ngeliatnya gitu, kamu akan lebih nggak kaku di sini di masa depan kamu, dan seperti kamu juga akan berhasil untuk melihat siapa diri kamu sebelumnya dan siapa diri saya sekarang. Ya, kamu nanti yang sudah berhasil menghealing sisi ini di dalam diri kamu, menghealing kekuatan pikiran kamu yang berlebih ini, kamu akan benar-benar bisa ngelihat, oh diri aku tuh udah beda banget ya sekarang. Bahkan orang-orang di sekitar kamu tuh juga akan ngelihat, wah kamu sekarang lebih santai ya, lebih fleksibel. Santai bukan berarti artinya lepas tanggung jawab ya, Pal nomor 2. Kita tetap kok bisa menjalani tanggung jawab kita secara full, secara maksimal, tanpa kita harus buru-buru cepet-cepet ke sana. Ya, kamu tetap bisa mencapai hidup yang luar biasa baik, tetapi masih bisa menikmati prosesnya, Pal nomor 2. And that's okay. Ya, intinya seperti itu. Mungkin diri kamu yang lagi-lagi seperti ini, jadi berpengaruh terhadap relasi-relasi sekitaran kamu dan seterusnya. Ya, tapi aku melihat kamu jadi orang yang lebih biasa, lebih luar biasa lagi untuk benar-benar bisa sadar sama ini sih. Dan disitulah rezeki kamu akan mengalir dan seterusnya. Ya,
Kita lihat ya dari oracle-nya untuk yang akan datang bagaimana. Aku berdoa sebentar. Oke, Paul nomor 2, oracle kamu apa? Kita lihat di sini. Oke, dapat ya. Atoms, building, ya. Nih, dari angka 2 ke angka 4 di sini dibilang ya. Ya, di sini ada 40. Angka 40 di sini. Ya. Paul nomor 2, angel number kamu itu 222 dan 444. Ya. Jadi kayak disinilah kamu akan berjalan di dalam keyakinan kamu, belajar untuk lebih punya keyakinan sama lebih trust sama waktunya Tuhan, waktunya semesta dan seterusnya. Atom, ya, building. Kamu itu orang-orang thinker, kamu itu orang-orang pemikir dengan pikiran yang luar biasa, dan banyak dari kalian itu yang memang mungkin nanti pekerjaannya itu mungkin berhubungan sama ini ya, analytical, analisa, hitung-hitungan atau kayak apa gitu yang memang butuh kayak arsitek atau apapun di sini. Aku melihat itu ya, karena di sini ada gambar building, seseorang yang ibaratnya dia bisa ngebangun satu bangunan yang bener-bener semuanya tuh bagus gitu ya, dari fondasi sampai finishing itu bangunan bener-bener rata, bener-bener seimbang gitu-gitu ya. Kamu tuh sebenarnya orang yang mampu seperti itu. Tetapi it's okay to make room for errors. Maksudnya apa? Nggak apa-apa kok kalau nggak perfect 100%. Karena nggak ada di dunia ini yang perfect 100%, termasuk diri kamu. Kita nggak harus selalu betul, kita nggak harus selalu benar ya, seperti itu. Nggak ada yang seperti itu. Kasih diri kamu ruang untuk melakukan kesalahan. Kenapa? Karena dari kesalahan itu kamu akan belajar. Bagaimana kamu bisa belajar menjadi orang yang lebih baik kalau kamu takut salah? Kalau kamu takut gagal dan seterusnya. Paul nomor 2. Bagaimana kamu akan memahami keberhasilan kalau kamu belum pernah mengenal yang namanya kegagalan? Seperti itu istilahnya. Jadi nggak harus 100%. Kamu kasih diri kamu 80-85%. Tapi sisanya 15%-nya, kasih ruang untuk fleksibel. Kasih ruang untuk kalaupun ada salah, ya udah, kita perbaiki, dan seterusnya. Ya, kamu itu seperti atom di sini dibilangnya. Kamu itu memang builder ya. Kamu tuh ibarat kalau yang namanya misalkan ada kayak desa gitu ya, dengan suku tertentu, misalkan kamu tuh kepala sukunya, Paul nomor 2, berarti sosok-sosok leader di sini. Ya, kalian itu sosok-sosok leader, sosok manager, sosok supervisor, CEO, apapun ini. Ya, kamu yang membangun di sini. Membangun komunitas, membangun kehidupan apapun yang kamu akan bangun ke depan ini, keberhasilan kamu, bisnis kamu, anything. Kamu akan lebih bisa berhasil kalau kamu paham sama ini, ilmu spiritual ini. Apapun yang kamu bangun, jalan. Pekerjaan apapun yang kamu mau jalanin, berhasil. Kamu mau bangun rumah, bangun apapun ke depan yang kamu mau bangun, rumah tangga, kehidupan apapun, berhasil kalau kamu bisa pakai cara ini. Karena aku bilang, kunci sukses kamu dalam hidup itu hanya ini doang. Itu aja sih pesannya untuk Paul nomor 2. Ya, oke, sebelum aku tutup reading ini, aku akan scanning beberapa energi zodiak yang muncul di sini yang mungkin bisa resonate untuk kamu. Tadi angel number-nya 222 dan 444, ya. Zodiaknya Pisces, Cancer, Scorpio, masuk. Ya, Leo, Taurus, Virgo, Capricorn, dan Gemini masuk di sini untuk Paul nomor 2. Ya, dengan Hangman. Oke, mungkin itu saja readingnya. Semoga bisa bermanfaat dan resonate. Maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih bagi yang sudah menonton ini. Dan ya, bagi kalian yang terpanggil untuk share, subscribe, like channel aku, video aku, silahkan. Bagi yang sudah, makasih banyak atas dukungannya.
kolom komentar terbuka untuk kalian semua. Kalian mau ketik di situ, I claim this energy, I claim this reading, I claim this healing, silahkan ketik di situ. Itu bisa membantu manifestasi jika kamu inginkan. Kamu mau sharing pengalaman kamu, file nomor 2 ya, di kolom komentar juga silahkan. Atau masukan tentang video ini, komen tentang video ini atau channel ini, silahkan. Aku pasti akan baca semua komentar-komentar kamu. Meskipun maaf sekali aku tidak bisa balas satu-satu karena terlalu banyak, tapi aku sangat menghargai energi dan waktu yang sudah kamu luangkan di situ. Jika kalian terpanggil untuk sesi personal reading, konsultasi, healing dengan aku, bisa kontak aku di nomor WA yang sudah aku cantumkan juga di kolom deskripsi video ini, atau bisa DM aku via Instagram. Ya, nama Instagramnya sama Winds Healing juga. Kalau mau tanya-tanya dulu, jangan malu-malu ya. Jangan sungkan, biasanya aku akan langsung kirim kamu link katalognya untuk personal reading dan kamu bisa pelajari terlebih dahulu ya. Dan untuk Instagram, kalau kalian mau mengikuti aku di situ juga, silakan. Di situ biasanya aku rutin 2 kali seminggu mungkin posting pick a card kecil-kecilan ya. Lalu mungkin kadang aku juga menyampaikan atau men-channel pesan dari semesta bagi siapapun yang membutuhkan di situ. Jadi kalau kalian merasa membutuhkan extra guidance, silakan connect sama aku lewat Instagram ya. Karena YouTube ini aku hanya seminggu sekali. Ya, dan kembali ke personal reading. Ya, personal reading ini sifatnya adalah berbayar karena ini adalah mata pencaharianku satu-satunya. Aku sehari-hari full time menjadi penyambung pesan bagi mereka yang membutuhkan. Dan jadi aku melakukan ini sebagai profesi, melakukan ini secara profesional. Jadi jika kalian merasa terpanggil saja, file nomor 2. Dan tentunya ini berlaku bagi siapapun, dimanapun, apapun kamu. Aku tidak membeda-bedakan ya, kita semua sama, kita semua makhluk Tuhan, makhluk semesta. Jadi jangan malu dengan kondisi kamu atau situasi kamu. Justru aku ada di sini untuk membantu kamu sebisaku jika diperlukan ya. Dan tentunya privasi juga aman dan terjaga, file nomor 2. Thank you so much atas segala bentuk dukungan dan doanya selama ini. Aku sangat mengapresiasi itu. Thank you so much. Dan aku juga pasti akan selalu bantu kalian dengan doa dan cahaya dari jauh. File nomor 2 untuk yang terbaik untuk kamu, sehat, sukses, bahagia selalu untuk kamu, file nomor 2. And good luck di dalam perjalanan healing kamu mencapai masa depan kamu yang luar biasa ini. Ya, sekali lagi terima kasih banyak. Semoga kita ketemu lagi di reading aku yang berikutnya. File nomor 2, take care and have a nice day. See you, bye-bye. Halo, file nomor 3, bagi kalian yang memilih batu ini, Blue Apatite Crystal, ini adalah general reading kamu dengan tema yang lalu, sekarang, dan yang akan datang untuk kamu ya. Jadi nanti di reading ini aku akan bagi ke dalam 3 segmen gitu ya. Jadi nanti di sini akan menjadi energi masa lalu kamu, lalu petunjuk apa yang kamu harus lakukan saat ini, dan nanti hasil di masa depan kamu itu seperti apa ya. Jadi seperti itu. Dan kita langsung mulai aja, file nomor 3, langsung ke kartu-kartunya. Berarti kita akan mulai dari yang lalu dulu ya. Oke, file nomor 3. Berdoa sebentar. Kita lihat ya, file nomor 3, pesan untuk kamu untuk yang lalu atau masa lalu. Kita lihat di sini. Petunjuk ya, petunjuk masa lalu untuk kamu. Oke. Tadi ada kartu Ace of Swords kebalik. Eight of Cups. Knight of Cups. Kita punya The Hierophant kebalik ya. Oke, pile 3. Ya, kita lihat di sini. Oke, kalau yang aku lihat di sini untuk pile 3, sepertinya kalau yang lalu ya, ini kan pesan kita, petunjuk untuk masa lalu atau energi lama kamu ya di sini. Ya mungkin sebagian besar dari kamu masih membawa sedikit dari energi ini, ya maksudnya lagi masih dalam proses menghealing ini. Kalau menurutku adalah bagaimana kalian bener-bener bisa apa ya, punya keyakinan lebih untuk masa depan kamu. Intinya sih seperti itu, file nomor 3.
Kenapa aku bilang seperti itu? Paul nomor 3 ini adalah orang-orang yang mungkin sebenarnya kalian itu punya kebaikan yang besar ya, Paul nomor 3. Kalian itu punya ketulusan hati yang luar biasa. Kalian itu mungkin adalah orang-orang yang nanti di dalam perjalanan hidup kamu akan dapat menyembuhkan orang-orang di sekitar kamu, baik secara langsung atau tidak langsung, Paul nomor 3. Hanya dengan kekuatan hati dan ketulusan kamu sendiri. Itu kekuatan kamu. Kekuatan kamu yang terbesar itu terletak di dalam ketulusan batin atau hati kamu. Tetapi untuk kamu menemukan kekuatan ini, biasanya kamu akan dipertemukan dengan hal-hal yang akan menguji kekuatan hati kamu ini. Menguji kekuatan hati itu bukan hanya kita kepada sesama ya, Paul nomor 3, tetapi kita terhadap Tuhan yang Maha Kuasa atau semesta, di sini dibilangnya seperti itu. Keyakinan yang kamu punya, keterbukaan hati kamu untuk Tuhan, dan seterusnya. Kamu diuji untuk itu. Ya, karena aku melihat ya di sini dengan Ace of Swords, pedang yang mungkin nanti akan mematahkan jejaringan ini dibilangnya. Banyak dari kalian yang challenge kamu di dalam hidup atau karma terbesar kamu di dalam hidup kamu, Paul nomor 3, adalah untuk membebaskan diri kamu dari semacam situasi yang mungkin sangat toksik untuk kamu. Tetapi kamu mungkin sulit untuk melepas diri kamu dari situasi itu. Kamu adalah orang-orang yang punya ketakutan besar dalam hidup untuk melepas, untuk tidak melekat dengan sesuatu, dan seterusnya. Ya, ibarat begini nih, ya, Paul nomor 3 nih. Dia lagi mau nyebrang sungai, tapi nggak jalan-jalan, kenapa? Takut tenggelam. Padahal dia nggak tahu kalau sungainya itu sebenarnya cetek kok, bisa dilewatin. Tapi dia takut. Takut tenggelam, takut celaka, takut nyesel, dan seterusnya. Kalian adalah orang-orang yang sebenarnya mungkin punya ketakutan-ketakutan ini. Banyak sekali langkah-langkah dalam hidup kalian yang kalian itu sebenarnya sudah tahu kalian harus ambil. Kalian sudah dikasih petunjuk sama Tuhan, sama semesta. Tuhan semesta sudah banyak sekali kasih kamu petunjuk, bukain mata kamu ke situasi A, B, C, D, E, tetapi kamu tetap takut untuk mengambil langkah untuk diri kamu sendiri. Entah kamu takut kamu gak mampu ngejalanin ke depannya, atau kamu takut mungkin nanti orang-orang ngomong apa, atau kamu takut nanti orang-orang jatuhnya bilang kamu egois, dan seterusnya. Padahal sebenarnya Tuhan semesta sudah memberikan pembukaan jalan untuk kamu tuh berkali-kali, Paul nomor 3. Tanpa kamu sadari. Ya, ibarat kamu tuh di penjara, ya, kamu dikurung di penjara, kamu dikasih kuncinya, tapi kamu gak mau keluar. Kunci itu udah ada di depan kamu, ya. Kunci pintu jeruji penjara itu, ya, pintu gerbang penjara itu sebenarnya sudah diberikan ke kamu, tapi kamu takut untuk keluar dari situ. Karena kamu nggak tahu di luar nanti ada apa, saya bisa survive apa enggak, saya nanti ya apapun itu. Ya, jadi ujung-ujungnya kamu mungkin, ini kan kita ngomongin yang lalu ya, sampai sekarang beberapa dari kalian mungkin masih ada yang terjebak di dalam penjara kehidupan kamu sendiri. Tapi kamu sendiri yang tanpa sadar menempatkan diri kamu di situ. Karena kamu takut keluar dari situ. Secara bawah sadar di sini ketakutan kamu serasa sekali. Paul nomor 3. Ada situasi atau orang-orang di dalam hidup kamu saat ini yang kamu itu sebenarnya tahu kamu harus pergi dari situ. Yang hanya bisa membebaskan diri kamu, Paul nomor 3, adalah kamu sendiri. Karena Tuhan sudah kasih banyak sekali bantuannya untuk kamu. Karena Tuhan bahkan sudah siapkan semua yang ada di depan apa yang kamu perlukan, tapi kamu tidak punya keyakinannya atas itu. Paul nomor 3. Itu diri kamu yang lalu. Ya. Kenapa? Karena kamu masih jatuhnya terpaku sama apa yang pernah kamu lihat. Kamu terpatok sama itu.
sama kejadian-kejadian yang pernah menimpa kamu, sama keburukan-keburukan atau kepahitan-kepahitan hidup yang selama ini ada buat kamu. Jadi kamu tuh taunya cuman itu. Contoh, misalkan ya, kamu ada di dalam sebuah hubungan, entah pasangan, suami istri, atau apapun, yang kamu tahu kamu tuh tersiksa ada di dalam situ. Padahal tinggal keluar dari rumah itu, ibaratnya tuh seperti itu. Ini bukan sesuatu yang mudah tentunya. Tapi kamu takut, kenapa? Nanti gimana? Nanti ini gimana? Nanti anak saya gimana? Nanti orang lain ngomong apa? Nanti ya, jadi nanti. Tidak akan pernah datang waktunya untuk kamu. Untuk kebebasan kamu di sini, Paul nomor 3. Padahal begitu kamu keluar rumah, Tuhan bawain semua yang kamu perlukan di situ. Udah disiapin, ibarat tuh koper udah dipackingin buat kamu bahkan. Ya. Tapi karena kamu nggak tahu, belum pernah melihat kebaikan yang sebenarnya, cinta yang sebenarnya, rejeki yang sebenarnya, karena kamu belum pernah lihat, jadi kamu nggak tahu apakah itu nanti akan ada buat aku atau tidak. Yang kamu pernah alami hanya kepahitan, misalkan seperti itu, atas masa lalu. Tentunya ya hidup kamu nggak sepenuhnya pahit tentunya ya, cuman yang menjadi ketakutan, akar dari ketakutan itu ya kepahitan kamu sendiri. Beberapa dari kamu masih belum bisa move on dari masa lalu kamu, masih terpatok sama energi yang ada di masa lalu. Ini pun juga yang akhirnya menghambat kamu untuk mencapai masa depan kamu yang luar biasa, Paul nomor 3. Ya, seperti itu. Jadi, ujian kamu di sini benar-benar spiritual. Kalau yang aku lihat, kamu bisa mempelajari ini, kamu bisa menghealing ini secara spiritual, hidup kamu akan ke arah yang jauh lebih baik, Paul nomor 3. Ya, kita lihat di sini dari oracle-nya. Berdoa sebentar. Oke, kita lihat Paul nomor 3. Yang lalu untuk kamu. Oke. Kita ada heart. Ya, angkanya 11. Paul nomor 3. Mungkin kamu merindukan kenyamanan, kamu merindukan keharmonisan, kamu merindukan situasi yang sebenarnya benar-benar indah dan mengisi batin. Kamu merindukan ketulusan hati dan seterusnya. Seperti kenapa di sini gambarnya bayi dan seekor anjing di sini? Karena ini melambangkan kemurnian hati, dan anjing melambangkan kesetiaan, loyalitas. Kalian itu adalah sosok-sosok yang punya hati lembut, hati polos, hati murni. Tuhan itu sangat sayang sama kamu ini. Karena kalian itu orang-orang yang sebenarnya punya niatan tuh selalu tulus. Tetapi kadang yang kamu tidak sadari, kebaikan dan loyalitas yang kamu berikan ke orang lain itu melebihi kebaikan dan loyalitas yang kamu berikan ke diri kamu sendiri dan Yang Maha Kuasa di sini, Paul nomor 3. Dan disitulah kamu kena tampar sama situasi-situasi yang ada di dalam hidup kamu. Kamu mungkin jadinya ketemu sama orang yang gak bisa loyal sama kamu, tidak bisa tulus sama kamu, tidak bisa setia, entah ini pertemanan, keluarga, pasangan, dan seterusnya. Kamu banyak memberi keluar, tapi kamu tidak paham bagaimana caranya menerima. Itu permasalahan kamu, Paul nomor 3. Ya, heart. Kamu menemukan arti cinta yang sebenarnya. Kamu akan menemukan makna cinta, cinta kasih, self-love, mencintai diri kamu sendiri. Semua yang bermakna cinta ini kamu akan pelajari. Dan saat ini adalah perjalanan kamu untuk menghealing ini. Dan kita sekarang berlanjut ke sekarang ya. Kartu yang ada di tengah ini yang kamu pilih di dalam pick a card reading ini. Di kartu ini ada satu kata yang akan menjadi kunci keberhasilan dan kebahagiaan dan kesuksesan kamu, Paul nomor 3. Itu yang kamu harus pelajari saat ini di dalam hidup kamu, Paul 3.
Dan kenapa aku selalu tutup ini dengan batu kristal ini? Karena ya sekarang aku baru akan buka di sini untuk kamu. Pelajarannya adalah acceptance. Learning how to accept, learning untuk belajar untuk menerima seperti yang tadi aku bilang. Menerima itu apa maksudnya? Menerima keadaan. Menerima apa yang terjadi di masa lalu kamu. Berdamai. Belajar menerima kebaikan dari orang-orang di sekitar kamu juga, Paul nomor 3. Banyak dari kalian yang menolak kebaikan-kebaikan orang lain. Contoh, orang mau bantu kamu, tapi kamu bilang, tidak usah, tidak perlu. Saya bisa sendiri, misalkan seperti itu. Oke, nggak masalah kalau memang kamu bisa sendiri. Tapi kalau seterusnya kamu menolak, itu berarti kamu menolak bantuan yang sebenarnya Tuhan sudah kasih ke kamu. Belajar untuk menerima. Ada saatnya kita memberi, tapi tidak seterusnya setiap saat kita harus memberi. Karena kalau kamu masih kosong, apa yang kamu mau berikan ke orang lain? Kalau diri kamu kosong, diri kamu tidak bahagia, diri kamu tidak merasa terisi, kesepian, sunyi, sepi, seperti tidak ada nuansanya ya di dalam hidup kamu di sini. Bagaimana kamu bisa berbagi kebahagiaan kalau diri kamu kosong, Paul nomor 3? Maka sekarang belajarlah mengisi diri kamu dengan belajar acceptance, menerima. Ini salah satu ilmu spiritual yang tinggi untuk kalian, Paul nomor 3. Ketika kamu bisa memahami konsep atau ilmu dari acceptance atau menerima ini, disitulah kehidupan kamu akan mulai berubah, Paul nomor 3. Menerima apa yang terjadi ke kamu di masa lalu. Menerima situasi yang ada saat ini. Menerima keadaan. Menerima bantuan. Menerima masukan. Menerima kritik. Menerima advice. Apapun itu. Intinya menerima. Accept bantuan yang Tuhan mau kasih ke kamu. But you have to accept your past. Kamu harus menerima apa yang ada selama ini untuk kamu. Dan apa yang ada sekarang. Semua sudah cukup untuk kamu berkembang ke depan, Paul nomor 3. Ya, dan kenapa kalian memilih kristal blue apatite ini? Ternyata ya memang ini masuk sama acceptance. Kristal kartu yang ada di sini random ya, Paul nomor 3. Tapi ya di sini yang namanya kebetulan bukan kebetulan, karena memang blue apatite ini ngomongin tentang self acceptance. Menerima diri kamu sendiri juga di sini dibilangnya apa adanya diri kamu. Diri kamu itu sebenarnya banyak kelebihannya, tapi kamu selalu merasa kurang, seperti itu, Paul nomor 3. Ya, jadi di sini belajar merasa cukup. Diri saya cukup kok untuk saya maju ke depan. Cukup pintar, cukup mampu, cukup baik, cukup indah, cukup tampan, cukup cantik, apapun yang kamu mau ke depan ya, Paul nomor 3. Ya. Jadi yang saat ini kamu perlukan, dan memang blue apatite ini jatuhnya adalah ya kristal yang sebenarnya bisa memberikan kamu motivasi, inspirasi, dan ambisi yang lebih di dalam hidup kamu. Karena mungkin situasi kamu di masa lalu seperti ini, kamu jadi kayak ibarat apa ya, terjerumus masuk ke dalam sumur kegelapan masa lalu kamu sendiri di sini, dan kamu bingung cara keluar dari sana. Berarti yang kamu perlukan apa? Lingkungan yang lebih positif, orang-orang yang lebih positif. Hal-hal yang kamu serap sehari-harinya lebih positif. Apa itu? Bacaan yang lebih positif, tontonan yang lebih positif, ya apapun itu yang kamu sehari-hari lakukan ya. Contoh, dengerin musik, tapi kalau musiknya musik-musik galau, putus cinta terus, ya energi kamu akan masuk ke sana. Tapi kalau kamu dengerin musik yang menginspirasi, musik yang akan menyembuhkan, maka kamu akan sembuh. Kalau kamu baca atau nonton cerita-cerita, drama-drama atau sinetron atau drama apapun lah, Korea atau apapun yang jatuhnya menyedihkan buat kamu, energi kamu kebawa ke sana. Jadi perhatikanlah apa yang kamu konsumsi sehari-hari, Paul nomor 3. Apakah itu mengisi kamu secara positif atau tidak membawakan faedah buat kamu, Paul nomor 3. Karena kamu saat ini butuh yang namanya motivasi, inspirasi, dan ambisi yang positif. Dari situ, kalau kamu menemukan hal-hal yang baik yang kamu konsumsi sehari-hari itu lebih positif, kamu akan lebih pede. Cari hal-hal yang bisa menumbuhkan rasa percaya diri kamu sendiri, rasa penerimaan kamu sendiri di sini. Banyak sekali artikel-artikel di online, tontonan, video, YouTube, bacaan buku, atau apapun yang mengajarkan kamu tentang acceptance ini.
dan belajarlah ini. Ini kunci sukses kamu. Kalau kamu mau hidup kamu maju, belajar untuk accept. Di sini, power nomor 3. Karena ini karma kamu. Ya, dengan kamu bisa connect lagi sama jiwa kamu, sama spiritual kamu di sini. Disitulah letak kunci untuk membuka pintu masa depan kamu di sini. Dan sekarang kita lihat ke gambaran apa yang akan datang buat kamu. Ya, power 3. Aku berdoa sebentar. Oke, kita lihat pile 3. Sekarang kita lihat yang akan datang untuk kamu. Ya, berarti masa depanmu nih di sini ya. Pile nomor 3. Kita ada 9 of Cups. Wow. Oke. Two of Swords kebalik. Oke. The Devil. Four of Cups kebalik. Oke. Pile 3. Ya, ini sebenarnya mengkonfirmasi banyak hal juga dari apa yang kita dari tadi sudah omongin. Ya, pile nomor 3, kartu pertama kamu, 9 of Cups. Kehidupan yang benar-benar hati kamu inginkan, pile nomor 3, kamu bisa capai itu. Ini ada di masa depan kamu. Karena di sebelah kartu 9 of Cups ini seperti doa yang tulus yang terjawab sama Tuhan, jawab itu buat kamu. Pintu itu dibuka ke kamu, kamu hidup benar-benar kayak seperti gambaran cita-cita kamu sendiri, pile nomor 3. Kamu bertemu lagi gitu, kamu punya semangat dan kamu punya keyakinan kalau kamu tuh bisa meraih masa depan yang kamu inginkan, dan itu kamu akan dapatkan di masa depan kamu di sini dengan 9 of Cups. Ini mengkonfirmasi kalau hidup kamu itu bisa mencapai tingkat rasa terpenuhi secara keseluruhan. Batin kamu terisi, ya, kamu dikelilingi sama hal-hal yang positif, rezeki yang baik, orang-orang baik dan seterusnya itu ada buat kamu. Two of Swords kebalik di sebelah kartu 9 of Cups ini melambangkan pembukaan jalan, opening buat kamu di sini. Keyakinan kamu, acceptance kamu di sini. Ya, self-acceptance, self-confidence kamu akan membuka pintu kanan kiri buat kamu. Pintu peluang, pintu rezeki, jodoh, apapun ini. Ketika kamu sudah bisa menerima diri kamu apa adanya, dan situasi kamu, kepahitan kamu, dan kamu putar itu menjadi sesuatu yang positif buat kamu. Kamu jadi ketemu sama inspirasinya, kamu jadi termotivasi lagi untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Energi kamu yang seperti itu akan membuka jalan. Karena aku pun selalu bilang ke orang-orang, keyakinanmu akan memanifestasi jalan yang terbuka. Tetapi ketakutan kamu akan selalu menutup pintu buat kamu. Dan itu yang terjadi di masa lalu kamu. Makanya nanti di masa depan pintu-pintunya kebuka. Ya, kamu akan bergerak dan kamu akan ambil kunci dan kamu akan buka pintu jeruji penjara yang tadi aku bilang, dan kamu akan keluar dari situ. Keluar dari apapun kepahitan hidup kamu di sini dibilangnya pile 3. Pile nomor 3, kamu akan terbentuk menjadi seseorang yang tidak akan takut lagi sama kehidupan. Kehidupan adalah suatu anugerah yang indah dari Tuhan dan kamu akan semakin merasakan ini ke depannya. Sembari kamu menghealing apa yang ada sekarang ini. Semua yang terjadi di dalam hidup kamu, pile nomor 3, itu semua terjadi untuk kamu. Kamu dibentuk menjadi seseorang yang bisa menerima, seseorang yang siap untuk menerima kebahagiaan yang besar nanti ke depannya. Karena tanpa kepahitan-kepahitan ini, kamu tidak akan bisa jadi diri kamu yang di masa depan ini. Ya, hidup itu sistemnya begitu. Usaha dulu, baru dapat hasil. Ya, seperti itu. Kalau kita nggak usaha, kita langsung dapat hasil. Sampai kapan hasilnya ini bisa bertahan? Itu pertanyaannya. Contoh, orang yang nggak ngapa-ngapain dapat duit. Sampai kapan dia bisa mempertahankan uang dan kesuksesannya itu? Tanpa usaha.
Contoh ya, seperti itu. Jadi kalian akan menjadi seseorang yang sudah tidak akan takut lagi sama kehidupan. Karena kamu punya keyakinannya Tuhan akan selalu membawakan kamu ke arah yang terbaik selama kamu punya kesadaran dan upayanya untuk menjadi seseorang yang lebih baik dengan healing kamu sendiri, PAL nomor 3. Kenapa aku bilang seperti itu? Ya contoh dari kamu, karena kamu mungkin masih terjebak di kepahitan masa lalu misalkan. Kamu takut untuk membuka hati kamu lagi untuk orang lain misalkan. Kamu nggak yakin kamu akan bisa menemukan orang yang baik misalkan seperti itu. Ya berarti kamu tersangkut di situ. Kalau kamu sudah sadar, kamu udah nggak akan takut lagi membuka hati. Bukan berarti kita buka hati kok sembarangan orang ya, seperti itu PAL nomor 3, bukan. Tapi kita tidak takut membuka hati, tapi karena kita tahu semua akan terfilter. Saat kita sudah menaik tingkatan, saat kita sudah naik level, kita akan difilter dari orang-orang yang tertinggal di belakang kita. Orang-orang atau situasi sudah pasti akan terlepas dari hidup kamu. Asal kamu mau bergerak maju, PAL nomor 3. Dan kalau kamu sudah ada di sana, ibarat kayak gini deh, kamu naik kelas dari SMP ke SMA. Kan nggak mungkin kamu masuk SMA, ketemunya anak-anak SMP lagi. Nggak mungkin. Pasti kan ketemunya juga anak-anak yang sudah lulus SMP. Yang sama-sama SMA sama kamu. Ibaratnya tuh seperti itu, PAL 3. Jadi kamu udah nggak takut lagi kamu ketemu sama yang masih SMP dan seterusnya. Jadi kamu tidak takut lagi sama kehidupan. Kamu tidak akan takut lagi sama orang-orang yang berniat jahat. Atau mungkin nanti ada kemungkinan kamu bertemu sama situasi yang atau orang-orang yang mungkin akan berniat jahat ke kamu misalkan. Kamu udah gak takut sama itu karena kamu tahu Tuhan pasti jaga saya kok. Ya, seperti itu. Jadi kamu tidak lagi hidup di dalam ketakutan, tapi kamu hidup di dalam keyakinan semangat kamu sendiri di sini. Meskipun di luar sana, ibarat kamu masuk ke hutan, ya sudah pasti di hutan itu ada ular, ada apa segala macam, tapi kamu tetap jalan di sana. Ini ular juga nggak bisa ngapa-ngapain kamu, cuman liatin doang nih. Ini artinya apa? Dalam hidup orang-orang jahat tuh ada di mana-mana, PAL nomor 3. Ya, tapi bukan berarti kita harus mengurung diri di dalam goa. Nggak seperti itu. Kita jalan dengan keyakinan, dengan cahaya, kamu akan dijaga dari orang-orang ini. Ya, PAL nomor 3. Sampai kamu paham sama ini dulu, baru benar-benar kamu akan benar-benar dijagain sama semesta di sini. Bukan berarti Tuhan nggak mau jaga kamu sekarang, tapi sekarang ini kamu menghealing ini dulu, kepahitan kamu dulu. Karena kamu biasanya orang yang seperti ini kalau belum sembuh atau belum sadar, kamu akan terus ketemu sama situasi atau orang-orang yang ujung-ujungnya nyakitin kamu. Ya, seperti itu PAL nomor 3. Jadi ketika kamu sudah sadar, ketika kamu sudah lulus, baru benar-benar penjagaan Tuhan akan ketat sekali buat kamu di sini. Gak usah khawatir sama itu. Ya, aku melihat pintu kanan kiri terbuka untuk kamu di masa depan. Bahkan hal-hal yang kamu tidak pernah terpikirkan oleh kamu, yang tidak pernah kamu ekspektasikan atau pikirkan, kebahagiaan, kesuksesan kamu ini akan lebih dari apa yang pernah kamu bayangkan, PAL nomor 3. Tinggal kamu yakin sama ini apa enggak. Kunci ke sana adalah ini. Kembali lagi ke acceptance. Ya, seperti itu. Kamu tuh nanti akan sampai di titik di hidup kamu di mana kamu akan ngerasa, ya ampun, bener-bener ya, kalau Tuhan semesta sudah bekerja, jalan itu dilancarin, semua dibukain pintunya buat aku. Aku cuma tinggal yakin doang, aku cuma tinggal ikhlas menerima dan seterusnya. Tentunya dengan tetap menjadi orang yang baik, dengan tetap menjadi orang yang bermanfaat. Ya, itu titik tertinggi kebahagiaan kamu nanti. Ya, PAL 3. Dan di sini aku akan buka satu kartu oracle untuk kamu menjelaskan lagi tentang apa yang akan datang untuk kamu, PAL 3. Aku berdoa sebentar. Oke, kita lihat PAL 3 ya. Pesan penutup buat kamu. Gravity. Groundedness. Ya, gitu. Ini sebenarnya maknanya sangat dalam, PAL nomor 3. Gravity, ibarat gravitasi gitu ya bahasa Indonesianya. Maksudnya apa sih gravity ini?
ibarat kamu itu jatuhnya tidak terbawa ke arah yang negatif. Seperti aku bilang kan, kamu tenggelam ke dalam sumur seperti itu. Tapi lihatlah di sini, seperti ada kupu-kupu. Sepasang kupu-kupu di sini yang menarik kamu ke atas. Dan kamu sampai ke tanah lagi di sini. Setiap kali kamu terjatuh, ingatlah kalau ada kupu-kupu di sini yang selalu membantu kamu naik. Asal kamu bisa yakin kamu bisa bangkit, PAL nomor 3. Dan di sini ada gambar kayak binatang-binatang di sekitar perempuan ini ya. Itu maksudnya apa? Kamu itu dijaga dan disupport sama para penjagamu, PAL nomor 3. Jadi pesan-pesan yang nyampe di sini buat kamu itu dari mereka. Spirit guides, penjaga-penjagamu, ancestors leluhurmu, malaikatmu, dan seterusnya. Yang akan terus mengangkat kamu, gak akan biarin kamu terjatuh lagi di sini dibilang ya, PAL nomor 3. That is, maksudnya gravitasi ini itu. Pesan untuk kamu, PAL nomor 3, meditasi grounding akan sangat membantu kamu. Meditasi grounding akan menetralisir pikiran negatif kamu atau energi negatif kamu. Tapi kamu harus tetap isi itu dengan doa dan keyakinan. Isi diri kamu dengan cahaya, intinya tuh seperti itu, PAL nomor 3. Ya. Angel number kamu 111 dan 333 untuk PAL nomor 3. Dan 1111. Dimana kamu akan menemukan kehidupan yang nyaman, aman, bahagia, dan makmur ke depan. Ini keinginan jiwa kamu dan akan tersampaikan, atau akan tercapai, Aminin itu, PAL nomor 3. Kamu harus merasakan diri kamu berhak menerima yang terbaik. Asal kamu juga meng-effort atau mengupayakan yang terbaik untuk diri kamu, untuk kesembuhan kamu. Kuncinya itu kesembuhan di acceptance ini sih yang aku lihat. Kalau kamu udah beres ini, masa lalu kamu tuh udah beres. Tinggal kamu buka pintu masa depan kamu. Intinya kuncinya adalah acceptance untuk kamu. Merangkul diri kamu kembali, menyayangi diri kamu kembali. Meyakinkan kalau kamu itu adalah seorang yang penuh dengan cinta kasih. Dan jadilah inspirasi cinta buat orang-orang di sekitar kamu, PAL nomor 3. Karena itulah rencana Tuhan atas kamu. Cinta dan cahaya yang ada di dalam hati kamu tertulus ini, PAL nomor 3, itulah letak kekuatan kamu dan itulah yang kamu akan bawa ke dunia ini. Untuk menjadi saluran cinta kasih. Ya, PAL nomor 3 itu pesannya untuk kamu. Dan sebelum aku tutup reading ini, aku akan men-scanning energi zodiak yang muncul di sini untuk kamu ya. PAL nomor 3 ini mungkin bisa resonate, mungkin tidak ya. Tapi kalau misalkan zodiaknya disebutkan, berarti reading ini akan lebih resonate lagi buat kamu. Capricorn sangat kencang di sini. Taurus sangat kencang. Pisces, Cancer, Scorpio juga kencang. Ya. Iya, itu untuk zodiak-zodiaknya mungkin bisa ini ya, resonate. Untuk elemen di sini adalah elemen tanah dan elemen air untuk PAL nomor 3. Mungkin itu bisa menjadi media healing atau mungkin bisa menjadi elemen kamu, entah sio atau zodiak kamu sendiri, PAL nomor 3. Ya, itu saja pesannya untuk kalian, PAL nomor 3. Semoga bisa bermanfaat dan resonate. Maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih bagi yang sudah menonton ini. Dan jika kalian terpanggil untuk share, subscribe, like channel aku, videoku, makasih. Bagi yang sudah, makasih ya. Kalau kalian terpanggil silahkan. Dan iya, kolom komentar terbuka untuk kamu semua. Kalau kamu mau ketik di bawah I claim this reading, I claim this healing, I claim this energy, silahkan ketik di bawah kolom komentar. Itu bisa membantu manifestasi jika kamu inginkan. Atau kamu mau berbagi pengalaman kamu, sharing tentang hidup kamu, boleh juga di bawah. Atau kamu mau komen tentang video ini, apapun itu, masukan tentang channel aku, apapun yang kamu ingin ketik di situ, silakan. Aku pasti baca semua komentar-komentar kamu, PAL nomor 3. Meskipun maaf aku tidak bisa balas satu-satu karena terlalu banyak, tapi aku pasti akan baca satu-satu ya. Thank you so much atas waktu dan tenaga yang sudah diluangkan buat itu, atas energinya. Dan jika kalian terpanggil untuk sesi personal reading, konsultasi, healing dengan aku, bisa kontak aku di nomor WA yang sudah aku cantumkan di kolom deskripsi juga ya, di bawah video ini. Atau bisa langsung kontak aku via DM Instagram ya, namanya sama Wayne Siling juga seperti nama channel YouTube ini. Kalau kalian mau terkoneksi ke aku di sana juga silahkan ya. Jangan sungkan atau jangan malu-malu untuk tanya-tanya tentang personal reading. Biasanya aku akan langsung kirim kalian link katalognya untuk kalian bisa pelajari terlebih dahulu, PAL nomor 3 ya. Untuk Instagram, jika kalian ingin mengikuti aku di sana, terkoneksi dengan aku di sana.
Di situ biasanya aku rutin 2 kali seminggu untuk pick a card kecil-kecilan ya, untuk kasih guidance tambahan untuk kalian semua, pesan-pesan semesta yang mungkin bisa membantu kamu juga di situ. Atau kadang juga aku akan menyampaikan channel message atau pesan yang tersalurkan lewat Reels ya atau Instagram. Di situ juga itu nanti biasanya akan update di sana kalau kamu merasa butuh extra guidance, karena aku YouTube ini hanya seminggu sekali saja. Kembali ke personal reading. Personal reading ini sifatnya berbayar karena ini adalah mata pencaharianku satu-satunya. Jadi aku hari-hari itu memang membantu orang-orang yang membutuhkan pesan atau petunjuk dari semesta. Ya, jadi aku melakukan ini secara profesional, ini profesiku. Jadi jika kalian terpanggil saja. Tentunya bagi siapapun, apapun, dimanapun kamu, aku tidak membeda-bedakan, kita semua sama, kita semua makhluk Tuhan, makhluk semesta. Jadi jangan malu, tidak akan ada penghakiman atas situasi kamu sama sekali. Justru aku ada di sini untuk membantu jika diperlukan. Dan tentunya privasi juga aman dan terjaga PAL 3. Ya, so thank you so much sekali lagi atas segala bentuk dukungan dan doanya. Aku sangat appreciate semuanya ya, jadi thank you. Dan aku juga pasti akan selalu bantu kamu dengan doa dan cahaya dari jauh. PAL nomor 3 untuk yang terbaik buat kamu. Sehat, sukses, bahagia selalu, dan good luck di dalam perjalanan kamu untuk membuka pintu masa depan kamu yang luar biasa ini, PAL nomor 3. Ya, sekali lagi terima kasih banyak. Semoga kita ketemu lagi di reading aku yang berikutnya. PAL nomor 3, take care and have a nice day, and I'll see you again. Bye-bye.